Orang Romawi kuno adalah ahli teknologi. Membangun jaringan jalan yang luas, saluran air, pelabuhan, dan bangunan besar. Yang sisa-sisanya bertahan selama 2 milenium. Misalnya, Pantheon Roma yang terkenal, yang memiliki kubah tanpa benteng terbesar di dunia, dan didedikasikan pada tahun 128 Masehi, masih utuh. Dan beberapa saluran air Romawi kuno terus mengalirkan air ke Roma hingga saat ini. Pada saat yang sama, banyak bangunan beton modern runtuh setelah beberapa dekade. Para ilmuwan telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mengungkap misteri bahan bangunan kuno yang sangat tahan lama ini. Terutama pada struktur yang tahan terhadap kondisi yang sangat keras, seperti dermaga, selokan, dan dinding. Atau pada struktur yang dibangun di area yang aktif secara seismik. Strategi produksi kuno yang pucat mungkin menjadi kunci desain beton Romawi yang telah bertahan selama ribuan tahun. Sekarang tim peneliti dari MIT, Universitas Harvard, dan laboratorium di Italia dan Swiss telah membuat kemajuan di bidang ini. Mereka mengembangkan strategi pembuatan beton Romawi yang menggabungkan beberapa fungsi penyembuhan diri yang penting. Para ilmuwan telah berhipotesis selama bertahun-tahun bahwa kunci daya tahan beton Romawi kuno berasal dari campuran khusus abu vulkanik dari wilayah Pozzuoli di Teluk Napoli. Abu khusus dari Pozzuoli di Teluk Napoli dikatakan sebagai bahan khusus yang membuat beton Romawi tahan lama. Abu memang diangkut ke seluruh kekaisaran Romawi yang luas untuk digunakan dalam konstruksi dan catatan para arsitek dan sejarawan pada masa itu. Menggambarkannya sebagai bahan utama pembuatan beton. Setelah diperiksa lebih dekat, bahwa sampel kuno ini juga mengandung karakteristik fitur mineral putih cerah berukuran milimeter kecil, yang telah lama dikenal sebagai komponen beton Romawi yang ada di mana-mana. Busa putih sering disebut sebagai batu kapur, berasal dari kapur. Bahan utama lain dalam campuran beton lama. Sejak saya mulai mengerjakan beton Romawi kuno, saya selalu tertarik dengan kualitas ini, kata Masih. Ini tidak ditemukan dalam persiapan beton modern. Jadi apa dalam bahan kuno ini? Dulu dianggap hanya sebagai bahan baku yang jelek atau berkualitas rendah. Namun ternyata menjadi rahasia kekuatan beton Romawi kuno. Penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa serpihan kapur kecil ini memberi beton kemampuan yang sebelumnya tidak diketahui untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Gagasan kerak, hanya karena kontrol kualitas yang buruk, selalu mengganggu saya, kata Masih. Jika orang Romawi berusaha keras untuk menciptakan bahan bangunan yang luar biasa. Semua dari resep mendetail yang diubah selama berabad-abad. Mengapa mereka melakukan begitu sedikit upaya untuk memastikan terciptanya produk akhir yang tercampur dengan baik? Pasti ada lebih banyak cerita tentang itu. Setelah mengkarakterisasi lebih lanjut, batu gamping ini menggunakan pencitraan multiskala beresolusi tinggi dan teknik pemetaan kimiawi yang dikembangkan di laboratorium penelitian Masih. Para peneliti mendapatkan wawasan baru tentang kemungkinan fungsi batu gamping ini. Secara historis, diyakini bahwa ketika kapur ditambahkan ke beton Romawi, pertama kali digabungkan dengan air untuk membentuk bahan pucat yang sangat reaktif, yang dikenal sebagai slaking.
Namun proses ini saja tidak dapat menjelaskan keberadaan kelas batu gamping. Mungkinkah orang Romawi benar-benar menggunakan kapur secara langsung? Dalam bentuk yang lebih reaktif, yang dikenal sebagai kapur api? Dengan memeriksa sampel beton lama ini, dia dan timnya menentukan bahwa inklusi putih sebenarnya terdiri dari berbagai bentuk kalsium karbonat. Dan studi spektroskopi menunjukkan bahwa ini terbentuk pada suhu ekstrim, seperti reaksi eksotermik dengan kapur. Tim sekarang menyimpulkan bahwa ini memang kunci dari sifatnya yang sangat tahan lama. Ada dua manfaat pencampuran panas. Pertama, memanaskan semua beton pada suhu tinggi, memungkinkan terjadinya kimiawi yang tidak mungkin terjadi jika Anda hanya mencampurkan kapur, menghasilkan senyawa suhu tinggi yang tidak mengeras. Kedua, peningkatan suhu ini secara signifikan mengurangi proses penyembuhan. Dan penyembuhan karena semua reaksi dipercepat, memungkinkan konstruksi lebih cepat. Selama proses pencampuran panas, kelas kapur mengembangkan arsitektur partikel nano yang rapuh, menciptakan sumber kalsium yang sangat retak dan reaktif, yang menurut tim dapat memberikan fungsi penyembuhan diri yang penting. Segera setelah retakan kecil mulai terbentuk pada beton, retakan tersebut dapat menembus lapisan kapur berskala besar. Bahan ini kemudian dapat bereaksi dengan air untuk membentuk larutan kalsium jenuh yang dapat mengkristal kembali menjadi kalsium karbonat dan mengisi retakan dengan cepat atau bereaksi dengan bahan Potswohl untuk memperkuat senyawa. Reaksi-reaksi ini terjadi secara spontan dan karenanya secara otomatis menyembuhkan retakan sebelum menyebar. Dukungan sebelumnya untuk hipotesis ini ditemukan dengan memeriksa sampel beton Romawi lainnya yang menunjukkan retakan berisi kalsit. Untuk menunjukkan bahwa ini memang mekanisme yang bertanggung jawab atas daya tahan beton Romawi, tim menyiapkan sampel beton panas yang menggabungkan formulasi kuno dan modern. Dengan sengaja menghancurkannya, lalu mengalirkan air melalui retakan. Nyatanya, retakan itu sembuh total dalam waktu 2 minggu, dan air tidak bisa mengalir lagi. Potongan beton identik yang dibuat tanpa kapur tidak pernah mengeras, dan air terus mengalir melalui sampel. Sebagai hasil dari pengujian yang sukses ini, tim bekerja menuju komersialisasi bahan berbasis semen yang dimodifikasi ini. Sangat menarik untuk memikirkan bagaimana formulasi beton yang lebih kuat ini tidak hanya dapat memperpanjang umur material ini, tetapi juga meningkatkan daya tahan komposit beton cetak 3D. Dengan memperpanjang umur dan mengembangkan bentuk beton yang lebih ringan, dia berharap upaya ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dari produksi semen, yang saat ini menyumbang sekitar 8% dari emisi gas rumah kaca global. Seiring dengan formulasi baru lainnya, seperti beton yang benar-benar dapat menyerap karbon dioksida dari udara. Perbaikan tersebut dapat membantu mengurangi dampak beton terhadap iklim global.